Adik-adik, Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan Madrasah Nisyamiyah di Nisyapur adalah dua perguruan yang banyak melimpahkan bermacam-macam ilmu kepada para mahasiswa di masa pemerintahan dinasti Seljuk. Orang yang memperoleh kedudukan tinggi di Madrasah Nizamiyah Nisyapur adalah Abul Ma'ali Imanul Haramain. Kuliahnya dihadiri beratus-ratus mahasiswa yang tekun mencari ilmu. Di antaranya ada 3 orang mahasiswa yang menonjol dan mendapat perhatian orang banyak, dikarenakan bakat, kegiatan dan kemampuan mereka untuk menerima dan menguasai pelajaran. Ketiga mahasiswa itu adalah Muhammad Al-Ghazali, Kiai Harasi dan Ahmad bin Muhammad Ai Hawafi. Namun, yang paling terkemuka, paling giat dan paling aktif di antara mereka bertiga adalah Al-Ghazali. Ketika Imamul Haramain meninggal dunia di tahun 478, Al-Ghazali mulai berhubungan dengan Perdana Menteri Seljuk, Khawaja Nizamu Muluk, tokoh yang mencintai ilmu dan para ahlinya. Namun, setelah melewati perjuangan hebat terhadap dirinya sendiri, Al-Ghazali mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pemimpin Madrasah Nizamiyah. Dia ingin menenteramkan hati sanubannya untuk mempersiapkan diri buat mencari kebenaran serta menyingkapkan keyakinan dan hakikat. Ketika ia bertekad untuk pergi dari Baghdad, Al-Ghazali beralasan hendak pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Sesampai di batas kota, berpisahlah ia dengan orang-orang yang mengantarnya. Di tengah jalan ternyata pikirannya berubah dengan serta-merta ia mengalihkan arah perjalanannya ke Syam dan Baitul Muqaddas. Agar tidak dikenal orang banyak, ia berlaku layaknya para darwisi, kemudian ia mulai berpikir mengenai alam sekelilingnya dan dirinya sendiri. Suatu ketika, berhasillah ia mengetahui tujuan hidup sebenarnya, dan menemukan apa yang dia cari-cari selama ini, yaitu keyakinan dan ketentraman batin. Walaupun untuk itu ia telah menghabiskan umur selama 10 tahun buat melakukan latihan jiwa dan berpikir dalam-dalam. Pada tahun 484 Hijriah, dia memegang kembali jabatan pimpinan Madrasah Nizamiyah di Baghdad, sebuah jabatan ilmiah keagamaan yang terpenting. Di waktu itu Al-Ghazali menjadi rujukan penting dalam urusan keagamaan maupun politik, sehingga ia memperoleh penghargaan dan penghormatan besar dari Khalifah Al-Muqtadir Billah dan Khalifah Al-Mustazir Billah. Sebagaimana sebelumnya dia mendapat penghormatan dari Raja Seljuk dan Perdana Menterinya, Khawaja Nizamul Muluk. Hanya saja, semua itu tidak membuatnya tinggal diam terhadap dorongan-dorongan yang dia rasakan dalam jiwanya yang mendesaknya untuk mencari dan menyingkapkan hakikat. Oleh sebab itu, ia senantiasa berusaha memenuhi dorongan-dorongan tersebut. Tidak ada waktu yang dilewatkan, selain digunakan untuk menyingkapkan keyakinan dan mengetahui makna hakikat. Setelah banyak berpikir, maka sampailah ia pada kesimpulan, bahwa mengenal hakikat senantiasa harus diikuti dengan perlawanan terhadap nafsu dan pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran syahwat maupun cinta kemegahan dan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab.